Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yakni latihan kuis kelompok mata kuliah kepemimpinan. Izin memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Anissa Fauzia, Bayu Nurul Ramadan, dan Raden Ayu Sukmawardani. Pertanyaan pertama mengenai pendefinisian administrasi. Secara umum, administrasi merujuk pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan dalam suatu organisasi atau entitas. Administrasi bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui penggunaan sumber daya yang tersedia. Adapun menurut tokoh, yang pertama Max Weber, seorang sosiologis Jerman yang terkenal dengan konsep birokrasi. Baginya, administrasi adalah tentang penerapan aturan dan prosedur yang rasional untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisiensi. Selanjutnya, menurut Henry Fayol, seorang ahli manajemen Prancis yang menekankan pentingnya fungsi-fungsi manajemen, baginya administrasi mencakup fungsi-fungsi dasar seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Selanjutnya, manajemen. Secara umum, manajemen merujuk pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan sumber daya, baik manusia, keuangan, material, dan informasi dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Adapun menurut tokoh, yang pertama, Peter Drucker, seorang ahli manajemen dan penulis Amerika Austria yang diakui secara internasional. Bagi Drucker, manajemen adalah tentang membuat keputusan yang bijaksana dan efektif dalam mengalokasikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, Elton Mayo, seorang psikolog Australia yang terkenal dengan eksperimen Hawthorne yang menyoroti pentingnya faktor manusia dalam manajemen. Bagi Mayo, manajemen adalah tentang memahami dan memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, organisasi. Secara umum, organisasi merujuk pada entitas yang terstruktur, yang terdiri dari orang-orang atau entitas lainnya yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi dapat berupa perusahaan, lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, atau entitas lainnya yang memiliki struktur dan tujuan yang jelas. Adapun menurut tokoh yang pertama, Henry Mintzberg, seorang profesor manajemen terkenal yang mengkaji struktur organisasi dan peran manajer. Bagi Henry, organisasi adalah suatu pola kegiatan yang terkoordinasi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja bersama yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya, menurut Herbert Simon, seorang ahli ekonom dan ilmu politik Amerika yang dikenal dengan kontribusinya terhadap teori organisasi. Bagi Simon, organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan merujuk pada proses mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan membimbing orang lain dalam mencapai visi yang diinginkan. Adapun menurut tokoh yang pertama, Peter J. Northouse, dalam bukunya yang berjudul Leadership, Theory dan Practice, tahun 2018, kepemimpinan adalah proses di mana seseorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Wahyu Sumijo, kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu hal yang melekat pada seorang pemimpin yang memiliki sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan dapat dikategorikan juga sebagai rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Selanjutnya, B. Ciri-ciri pokok dan peranan administrasi. Berdasarkan penjelasannya bahwa administrasi merupakan suatu kegiatan yang terdiri atas sekelompok orang yang memiliki kerjasama, pembagian tugas, tujuan yang harus dicapai, dan proses kegiatan usaha. Adapun ciri-ciri administrasi yang pertama terdiri atas sekelompok orang. Administrasi tentunya membutuhkan kerjasama antara dua atau lebih orang untuk mencapai tujuan.
Yang kedua, memiliki kerjasama. Administrasi membutuhkan kerjasama antara pegawai serta pegawai dan juga atasan. Yang ketiga, memiliki tujuan yang harus dicapai. Administrasi memiliki tujuan yang harus dicapai yang mengarahkan kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, adanya proses kegiatan usaha. Administrasi melakukan proses kegiatan usaha seperti pencatatan, pengaturan, dan pengendalian. Dan yang terakhir, memiliki sumber daya. Administrasi membutuhkan sumber daya seperti tenaga kerja, alat, dan juga dana. Selanjutnya, adapun peranan administrasi dalam organisasi antara lain yang pertama, mengatur kegiatan organisasi. Administrasi membantu dalam mengatur kegiatan perusahaan atau organisasi seperti perencanaan, pengembangan, dan juga pengelolaan. Yang kedua, mengatur komunikasi. Administrasi mengatur pola komunikasi antar departemen seperti melalui surat atau warta. Yang ketiga, mengatur kepegawaian. Administrasi mengatur penggunaan tenaga kerja seperti penerimaan, penempatan, pendayagunaan, dan pemberhentian kerja. Yang keempat, mengatur keuangan. Administrasi mengatur pembiayaan kontrak kerjasama, pengelolaan dana, dan pertanggungjawaban. Yang kelima, mengatur perbekalan. Administrasi mengatur pengadaan barang maupun penyimpanan. Yang keenam, mengatur tata usaha. Administrasi meliputi kegiatan pencatatan, penyimpanan, dan pengiriman. Dan yang terakhir, mengatur public relation. Administrasi menciptakan peraturan bagaimana berhubungan dengan masyarakat, terutama konsumen atau penerima manfaat. Selanjutnya, yang C, karakteristik dan tujuan tiga kategori organisasi. Yang pertama, organisasi bisnis. Karakteristiknya ada orientasi pada profit. Organisasi bisnis memiliki fokus utama untuk menghasilkan keuntungan finansial. Yang kedua, struktur hierarkis. Biasanya memiliki struktur hierarkis yang jelas dengan manajemen yang memimpin dan karyawan yang melaksanakan tugas-tugas operasional. Yang ketiga, orientasi pasar berorientasi pada kebutuhan dan keinginan pasar untuk memasarkan produk atau layanan mereka. Yang keempat, bersifat kompetitif, terlibat dalam persaingan dengan organisasi lain dalam industri yang sama untuk mencapai keunggulan kompetitif. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh organisasi bisnis ini, tentunya yang pertama, menciptakan nilai bagi pemegang saham. Tujuan utama organisasi bisnis adalah untuk menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan, meningkatkan pangsa pasar, pendapatan dan keuntungan, serta memperluas operasi bisnis. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan produktivitas, dengan mengoptimalkan proses operasional untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sehingga dapat meningkatkan profitabilitas suatu organisasi bisnis. Selanjutnya, organisasi pemerintahan. Karakteristiknya, yang pertama berfokus pada pelayanan publik. Organisasi pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dan kebijakan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, struktur birokratis. Memiliki struktur birokratis yang kompleks dengan hierarki yang ketat dan prosedur yang terstandarisasi. Yang ketiga, tanggung jawab kepada publik. Bertanggung jawab kepada publik untuk mengelola sumber daya publik dengan baik dan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, terpengaruh oleh kebijakan politik. Operasinya dipengaruhi oleh perubahan kebijakan politik dan regulasi pemerintah. Tujuannya diantaranya yakni yang pertama, melayani masyarakat. Tujuan utama organisasi pemerintah adalah untuk menyediakan layanan dan kebijakan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum. Yang kedua, menerapkan kebijakan publik. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, menjaga keamanan dan ketertiban, menyediakan perlindungan dan keamanan bagi warga negara, serta menjaga ketertiban sosial. Selanjutnya, organisasi nirlaba. Terdapat karakteristik yang pertama, terdapat misi sosial atau tujuan amal. Organisasi nirlaba didirikan untuk menyediakan layanan atau manfaat sosial tanpa mencari keuntungan finansial. Yang kedua, terdiversifikasi. Mungkin beroperasi di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, atau bantuan kemanusiaan. Yang ketiga, bergantung pada donasi dan dana publik. Sumber pendanaannya berasal dari sumbangan, hibah, dan dana pemerintah. Dan yang terakhir, memiliki keanggotaan atau relawan.
terlibat dengan sukarelawan atau anggota untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Tujuannya yakni yang pertama, memberikan manfaat sosial, menyediakan layanan atau manfaat yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau memperbaiki kondisi sosial, lingkungan, atau kemanusiaan. Yang kedua, memajukan tujuan amal, berkontribusi pada penyuluhan penggalangan dana atau bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dan yang terakhir, mendorong perubahan positif. Melalui advokasi, pendidikan, atau program-program tertentu, organisasi nirlaba bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial atau lingkungan yang positif. Selanjutnya yang D, prinsip organisasi. Secara definisi, prinsip-prinsip perilaku organisasi adalah dasar yang mendasarkan cara kerja atau perilaku yang diinginkan dalam organisasi. Prinsip-prinsip ini membantu mencapai tujuan organisasi dan membangun atmosfer yang baik dalam organisasi. Berdasarkan penjelasannya, terdapat prinsip-prinsip perilaku organisasi yang umum disebutkan oleh para ahli, antara lain yang pertama, pembagian kerja, membagi tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian individu sehingga menciptakan efisiensi dan keefektivitasan. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab, membuat aturan yang jelas mengenai tugas, tanggung jawab, dan kewajiban setiap individu dalam organisasi. Yang ketiga, kesatuan komando, memastikan semua anggota organisasi memiliki visi yang sama dan bertindak sebagai satu. Yang keempat, kesatuan arah, memastikan semua anggota organisasi bekerja terus-menerus kepada tujuan yang sama. Dan yang terakhir, mendahulukan kepentingan umum, dengan memastikan kepentingan organisasi lebih tinggi dari kepentingan individu. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk membangun organisasi yang efektif, efisien, dan memiliki atmosfer yang baik. Selanjutnya, E. Manajemen sebagai proses. Secara definisi, manajemen sebagai proses merujuk pada pendekatan yang memandang manajemen sebagai serangkaian aktivitas atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini melibatkan beberapa tahapan atau langkah-langkah yang perlu dijalankan secara berurutan atau bersamaan untuk mengelola sumber daya dan operasi organisasi dengan efektif. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan langkah pertama dalam proses manajemen yang melibatkan penentuan tujuan organisasi, pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, serta perumusan rencana tindakan yang spesifik untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian melibatkan strukturisasi sumber daya organisasi, termasuk manusia, keuangan, fisik, dan informasi. Hal ini mencakup pembagian tugas, pembentukan tim kerja, penempatan personel, dan pengaturan sumber daya lainnya agar sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, pengarahan atau leading. Pengarahan melibatkan mempengaruhi dan memotivasi individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini termasuk kepemimpinan, komunikasi, pembinaan, delegasi wewenang, dan memfasilitasi kerja tim. Selanjutnya, pengendalian atau controlling. Pengendalian merupakan langkah terakhir dalam proses manajemen. Hal ini tentunya melibatkan pemantauan kinerja, organisasi, dan membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jika ditemukan penyimpangan antara kinerja aktual dan juga kinerja yang diharapkan, tindakan korektif diambil untuk mengoreksi penyimpanan tersebut. Jadi, secara keseluruhan bahwa manajemen sebagai proses tentu membantu organisasi untuk tetap fokus pada pencapaian tujuan, memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, dan mengadaptasi diri terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, sehingga memungkinkan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur bagi manajer atau kepala untuk mengelola operasi organisasi dengan baik. F. Manajemen sebagai fungsi. Pengertiannya, manajemen sebagai fungsi yaitu rangkaian kegiatan atas dasar fungsi-fungsi tertentu yang saling berkaitan dan dapat dilaksanakan bersamaan, sendiri-sendiri, atau saling mendahului tanpa menunggu selesainya kegiatan fungsi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi atau networking planning. Dalam hubungannya dengan administrasi, manajemen organisasi, dan kepemimpinan, pendekatan ini menciptakan suatu kerangka kerja dinamis yang memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dan merespon perubahan dengan cepat. Administrasi dalam konteks ini yaitu bertanggung jawab untuk mengelola proses-proses administrasi
yang mendukung operasional organisasi. Sementara organisasi memberikan kerangka kerja, tempat manajemen beroperasi. Kepemimpinan, sementara itu memainkan peran penting dalam membimbing dan memotivasi individu-individu dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Pendapat atau analisis kelompok. Manajemen yang efektif mengintegrasikan administrasi organisasi dan kepemimpinan dalam rangkaian kegiatan yang saling mendukung, memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan mereka dengan efisien dan efektif, seiring dengan prinsip-prinsip networking planning. G. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang. Pengertiannya, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang merujuk pada peran kolektif para pejabat yang bertanggung jawab atas terlaksananya aktivitas manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi di bidang atau unit yang mereka pimpin. Para pejabat ini seperti manajer, supervisor, dan lainnya. Dalam hubungannya dengan administrasi manajemen organisasi dan kepemimpinan, administrasi berperan dalam mendukung kegiatan manajemen dengan menyediakan kerangka kerja operasional, sementara organisasi memberikan struktur dan arah bagi upaya manajerial. Kepemimpinan dalam hal ini tercermin dalam peran para manajer dan supervisor yang memimpin dan mengarahkan tim mereka untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi yang efektif antara administrasi, manajemen organisasi, dan kepemimpinan menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan organisasi. Pendapat atau analisis kelompok. Dengan mengakui dan memanfaatkan keahlian dan pengalaman kolektif individu-individu yang terlibat dalam manajemen, organisasi dapat mencapai kinerja optimal dan meraih tujuan mereka dengan efisien. H. Manajemen sebagai sistem. Pengertiannya, manajemen sebagai sistem adalah sebuah kerangka kerja yang kompleks, terdiri dari berbagai bidang, unit, atau komponen yang saling berhubungan, bergantung, dan terorganisir dalam suatu kesatuan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hubungannya dengan administrasi, manajemen organisasi, dan kepemimpinan, administrasi berperan dalam menyediakan struktur operasional yang memungkinkan sistem manajemen berfungsi secara efisien. Manajemen sebagai bagian integral dari sistem mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang beragam untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Organisasi sebagai bagian dari sistem memberikan landasan struktural dan arah bagi upaya manajerial, sedangkan kepemimpinan dalam sistem manajemen ini memainkan peran kunci dalam mengarahkan, memotivasi, dan membimbing individu-individu dalam organisasi menuju pencapaian tujuan bersama. Pendapat atau analisis kelompok. Dengan koordinasi yang baik antara administrasi, manajemen organisasi, dan kepemimpinan, sistem manajemen dapat berfungsi secara optimal, mengoptimalkan kinerja organisasi, dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Dengan demikian, pengintegrasian elemen-elemen tersebut dalam suatu sistem menjadi kunci keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. I. Manajemen sebagai ilmu. Pengertiannya, manajemen sebagai ilmu mengacu pada kajian yang bersifat interdisipliner, mengeksplorasi konsep-konsep, teori-teori, metode-metode, dan analisisnya dengan menggunakan berbagai ilmu sosial seperti ekonomi, sosiologi, matematika, statistik, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan sebuah disiplin akademik yang terus berkembang. Dalam hubungannya dengan administrasi, manajemen organisasi, dan kepemimpinan, administrasi berperan dalam menyediakan kerangka kerja administratif yang memungkinkan pengembangan ilmu manajemen. Manajemen sebagai subjek kajian memadukan konsep-konsep dan metode-metode dari berbagai disiplin ilmu untuk memahami dan meningkatkan praktik manajerial. Organisasi sebagai objek studi dalam konteks ini memberikan platform untuk penerapan dan pengujian teori-teori dan konsep-konsep manajemen. Kepemimpinan di sisi lain memungkinkan peran penting dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan membentuk budaya organisasi yang sesuai dengan perkembangan ilmu manajemen. Pendapat atau analisis kelompok. Dengan menggabungkan pengetahuan
dan wawasan dari berbagai disiplin ilmu, manajemen sebagai ilmu dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam organisasi serta membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. J. Manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai seni merupakan keterampilan yang melibatkan penerapan keterampilan dan keahlian dalam mengelola sarana dan prasarana, serta menggerakkan dan mengarahkan orang-orang dalam kegiatan manajerial. Dalam hubungannya dengan administrasi manajemen organisasi dan kepemimpinan, administrasi dalam konteks ini memberikan landasan yang diperlukan dengan menyediakan struktur administratif yang mendukung operasional organisasi. Manajemen sebagai seni melibatkan penggunaan keterampilan seperti perencanaan strategis, pengambilan keputusan, komunikasi efektif, dan kepemimpinan yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi memberikan kerangka kerja tempat praktek seni manajemen dapat diimplementasikan dengan baik, sementara kepemimpinan memainkan peran kunci dalam menginspirasi dan memotivasi individu-individu dalam organisasi. Pendapat atau analisis kelompok. Dengan merangkul aspek seni dalam manajemen, para manajer dapat mengembangkan pendekatan yang kreatif dan intuitif dalam menghadapi tantangan yang kompleks. Dengan demikian, manajemen sebagai seni tidak hanya melibatkan pemahaman tentang konsep-konsep dan metode-metode, tetapi juga menggabungkan elemen kreativitas dan intuisi dalam mengelola organisasi dengan sukses. Selanjutnya, di sini kita akan membahas manajemen sebagai profesi. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama orang lain dengan cara yang efektif dan efisien. Sebagai sebuah profesi, manajemen memiliki beberapa ciri khas, yaitu memiliki body of knowledge. Manajemen memiliki dasar teori dan praktik yang teruji dan diakui secara luas. Selanjutnya memiliki kode etik. Profesional manajemen juga menjunjung tinggi kode etik dan standar profesionalisme. Selanjutnya, cirinya adalah memiliki organisasi profesi. Profesional manajemen tergabung dalam organisasi profesi yang diakui. Contohnya seperti Persatuan Manajemen Indonesia atau PMI. Selanjutnya memiliki pendidikan dan pelatihan. Manajemen sebagai profesi juga harus memiliki pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan bidangnya. Selanjutnya, manajemen sebagai profesi memiliki ciri yaitu memiliki sertifikasi. Profesional manajemen dapat memperoleh sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi dan kredibilitasnya. Adapun tanggapan dan analisis kelompok kami, yaitu manajemen merupakan profesi yang penting dan kompleks. Selanjutnya, profesional manajemen harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etika yang tinggi untuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Selanjutnya, organisasi profesi dan sertifikasi dapat membantu profesional manajemen untuk meningkatkan kompetensi dan kredibilitasnya. Organisasi dan manajemen sebagai fenomena masyarakat. Organisasi dan manajemen merupakan fenomena yang ada dan berkembang di masyarakat. Organisasi hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari keluarga, perusahaan, hingga pemerintah. Manajemen diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Adapun tanggapan dan analisis kelompok kami yaitu organisasi dan manajemen sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Organisasi dapat membantu mencapai tujuan bersama dan manajemen membantu organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemennya. Selanjutnya, hubungan administrasi, organisasi, dan manajemen. Administrasi, organisasi, dan manajemen memiliki hubungan yang erat dan saling terkait. Administrasi adalah proses kerja yang sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi sendiri adalah struktur dan kerangka kerja yang memungkinkan orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Manajemen adalah proses yang mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuannya. Adapun tanggapan dan analisis dari kelompok kami, yaitu administrasi, organisasi, dan manajemen tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Ketiga elemen ini harus bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan organisasi. Dan keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada efektivitas administrasi organisasi dan manajemennya. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin adalah orang yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan membimbing orang lain untuk mencapai tujuannya. Adapun tanggapan dan analisis dari kelompok kami mengenai kepemimpinan, yaitu kepemimpinan merupakan faktor penting dalam suatu keberhasilan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat membawa organisasi mencapai tujuannya dengan lebih mudah, serta kepemimpinan sendiri dapat dilatih dan dikembangkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Baik, di sini ada tabel atau matrik hubungan kepemimpinan, organisasi, manajemen, dan administrasi. Yang pertama ada kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Hubungannya dengan tiga elemen lain, yaitu pemimpin yang efektif dapat mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuannya. Pemimpin yang efektif juga dapat memotivasi dan menginspirasi anggota organisasi untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Elemen selanjutnya yaitu organisasi. Organisasi sendiri adalah struktur dan kerangka kerja yang memungkinkan orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Hubungannya dengan ketiga elemen lainnya yaitu organisasi yang efektif memiliki struktur yang jelas dan terarah, serta memungkinkan komunikasi dan kerjasama yang efektif antar anggota. Organisasi yang efektif juga memiliki budaya organisasi yang kuat yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Elemen selanjutnya yaitu manajemen, yaitu proses mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuannya. Hubungannya dengan ketiga elemen lainnya yaitu manajemen yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih mudah dan efisien, serta manajemen yang efektif dapat membantu organisasi mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimilikinya. Selanjutnya, elemen terakhir adalah administrasi, yaitu proses kerja yang sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Hubungannya dengan ketiga elemen lainnya yaitu administrasi yang efektif dapat membantu organisasi menjalankan tugasnya dengan lebih efisien dan efektif, serta administrasi yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih tertib dan terencana. Kita sampai kepada kesimpulan. Kesimpulan yang bisa ditarik dari pembahasan tabel matriks yang sudah dipaparkan sebelumnya yaitu kepemimpinan, organisasi, manajemen, dan administrasi merupakan elemen-elemen penting dalam mencapai tujuan organisasi. Keempat elemen ini harus bekerja sama secara sinergis untuk mencapai kesuksesan. Berdasarkan matriks tersebut dapat ditarik poin-poin penting berupa kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk mengarahkan dan memotivasi anggota organisasi. Organisasi yang efektif harus memiliki struktur yang jelas dan terarah, serta budaya organisasi yang kuat. Manajemen yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih mudah dan efisien. Dan yang terakhir, administrasi yang efektif dapat membantu organisasi menjalankan tugasnya dengan lebih tertib dan terencana. Adapun lesson learned bagi mahasiswa administrasi pembangunan negara yaitu memahami konsep dasar. Mahasiswa EPN harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan membimbing orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, memahami konsep organisasi, yaitu struktur dan kerangka kerja yang memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif. Selanjutnya, memahami konsep manajemen, yaitu proses mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Lalu, memahami konsep administrasi, yaitu proses kerja yang sistematis untuk menjalankan tugas organisasi secara efisien dan efektif. Mahasiswa APN juga harus mampu mengembangkan kemampuan kepemimpinan organisasi, manajemen, dan administrasi untuk dapat menjadi pemimpin dan administrator yang efektif di masa depan.
Selanjutnya, mahasiswa APN juga harus mampu mengikuti perkembangan terbaru dengan membaca buku, artikel, dan jurnal terbaru tentang kepemimpinan, organisasi, manajemen, dan administrasi. Bisa juga dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakses informasi dan pembelajaran terbaru. Selanjutnya, adapun spesifikasi untuk mahasiswa APN, yaitu memahami peran dan fungsi administrasi pembangunan negara dalam pembangunan nasional, mampu menerapkan ilmu dan pengetahuan administrasi pembangunan negara dalam menyelesaikan masalah pembangunan, dan mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam proses pembangunan, serta mampu mengembangkan dan mengevaluasi program kebijakan untuk mewujudkan program pembangunan yang efektif dan efisien. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 7 karismatik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.